Kecil lah. Itu kamera tuh, kamera. Orangnya kelihatan. Coba. Nyengir dong, lihat sini nyengir. Wayang orang Barata, ikon seni tradisional Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1972. Namun, di tengah huru-hara arus globalisasi, masihkah ada generasi muda yang memperjuangkan seni tradisional ini? Beginilah kisah mereka. Bacu. Iya. Di tengah modernisasi dan derasnya pengaruh budaya asing, masih ada anak muda yang memilih untuk mencintai tradisi meski tumbuh berdampingan dengan teknologi. Merekalah yang dikenal sebagai generasi Z dan Alpha. Mereka yang disebut generasi muda ini sudah dikenalkan dan diajak untuk memerankan beberapa tokoh dalam pementasan wayang orang Barata sejak taman kanak-kanak. Secara tidak langsung ya, mereka mau sendiri karena kita juga istilahnya cari nafkahnya di sini, anak-anak pada nonton, akhirnya dia tertarik belajar di wayang orang Barata juga. Kaderisasi mulai dari wayang anak-anak, wayang remaja, mau nggak mau akhirnya terlibat. Nah, karena sering terlibat, akhirnya eksis tiap pentas ikut terlibat. Nama saya Ardan, saya umur 12 tahun dan saya kelas 6. Biasa meranin jadi monyet. Kalau sekarang? Kadang Gatot Kaca, kadang Dimas Sena. Pas pertama kali tampil gimana? Kayak gugup atau apa? Ya gugup. Walau menjadi pemain wayang orang Barata, mereka tetaplah para pelajar yang memiliki kewajiban untuk menimba ilmu. Wayang orang dulu atau PR dulu biasanya? PR dulu sih. Oh, jadi selesai PR dulu terus baru ngafalin Iya. naskahnya gitu. Kalau enggak sambil ngerjain sambil ngapalin. Oh, bisa ini barengan gitu? Bisa. Rasa semangat dan gigih untuk melestarikan wayang orang juga timbul pada pemain muda lainnya. Mereka mendedikasikan sebagian besar waktu luang untuk berlatih hingga matahari terbenam. Belum ada, alhamdulillah. Iya, masih semangat Mbak, kita Mbak. Karena yang itu ya utama kita ngejalaninnya ini kayak memang dari hati gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah belum ada rasa kayak gitu. Iya. Ya terus juga senior kita juga ngajarin terus, jadi kita Terus juga iya, dukungan Iya, dari dukung- orang tua sama dukung orang-orang tua, sekitar. jadi kita semuanya semangat. lari aja Iya. semangat. Karena bisa dibilang ini rumah kedua ya, Iya. karena di sini isinya juga keluarga iya, teman-teman iya gitu. Jadi have fun juga di sini. Kita belajar bareng-bareng itu seru banget. Bagi sebagian anak muda, wayang orang mungkin hanya cerita masa lalu. Namun, bagi Putu, seni ini mampu membangkitkan rasa kagum. Ia pun menemukan kecintaannya terhadap wayang orang di waktu yang tidak terduga. Aku tahu wayang orang Barata itu pas aku nonton mereka tampil di
pagelaran Suara Gembira di Senayan. Itu pertama kali aku ngeliat mereka tampil dan aku tuh ngerasa kayak keren banget. Makanya sih aku kurang terbiasa. Kan ada tikus. Kenapa? Tikus. Ada tikus nih. Udah. Gimil. Menurut aku sangat penting sih untuk dilestarikan. Apalagi kita tuh tinggal di Jakarta yang menurut aku tuh cukup multikultural. Jadi sama-sama harus saling melestarikan budaya masing-masing sih. Karena kalau nggak kita, siapa lagi? Karena 4 ini kan satu kesatuan. Nges itu suasana keharuan harus dibangun, ya. Kesedihan, kesenduan. Ya. Kemudian sem itu adegan asmara, ya. Bagaimana penari-penari di panggung itu bisa menggambarkan secara profesional nuansa-nuansa asmara itu, kenikmatan cinta. Kemudian greget, ya. Greget itu kan semangat, ya. Kalau marah itu harus menunjukkan karakteristik dari stereotipe tokoh. Nah, siapa tuh? Baladewa misalnya, tokoh sangat populer itu kalau sudah muncul amarahnya pasti harus total. Nah, terus di samping itu Banjol tadi itu. Mau naik ke panggung tapi ngasih amplop. 4 ini lah, catur tunggal. Catur tunggal kaidah keindahan, ya, di dalam penyajian suatu karya seni, ya, terutama seni pertunjukan wayang itu. Meski anak muda di Wayang Orang Barata menikmati tampil di atas panggung, hal itu dilihat berbeda oleh mata teman-teman sebayanya. Salah satu dari mereka mengaku pernah mendapatkan respons negatif mengenai penampilannya. Kalau aku sih pernah ya, pasti kayak ngapain sih lu nari-nari mulu gitu. Kayak mending belajar aja, ngapain nari-nari gitu. Kalau hari libur kayak mending main aja, lu mah nari mulu kayak gitu sering. Karena aku balikin lagi kayak ini kan kesukaan aku ya, terus aku yang mau ngejalanin, jadi kayak ya udah biarin aja gitu. Anggap angin lewat. Menjadi pemain wayang orang bukan berarti tidak memiliki kesempatan untuk bermimpi. Namun, menekuni pementasan di Wayang Orang Barata tetaplah menjadi prioritas bagi mereka. Ada. Dulu sih mau jadi pemain bola. Masih main bola nggak aktif sekarang? Masih. Ada sekalian kalau itu mau jadi TNI. TNI lagi itu libur ya, saya kalau bisa ngikut Wayang Orang. Saya justru tidak ke anaknya, ya, justru ke pemerintahan di Indonesia, ya, bahwa tanpa ada campur tangan pemerintah juga kita tidak mungkin lestari dengan tenaga sendiri. Jadi ya kami gini, saya berapa kali ke Jepang kan, udah pernah nonton kabuki. Negara Jepang itu mengimitkan, kamu belum ke Jepang kalau belum nonton kabuki. Kan gitu. Bapak juga kepingin mengimitkan negara Indonesia, kamu belum ke Indonesia kalau belum nonton wayang orang, gitu pinginnya gitu. Pak Kendus mengenai kesenian tradisional khususnya wayang orang, semoga lestari sampai akhir zaman. Generasi muda adalah tumpuan harapan bagi Wayang Orang Barata. Di tengah gempuran zaman modern, mereka menjadi penjaga identitas bangsa yang mengingatkan kita bahwa tradisi adalah warisan tak ternilai yang harus terus hidup.